Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasadir Yasmin, NIM 2020-139. Tugas ini untuk kelas mikroprosesor kelas D, tentang bagaimana cara kerja atau jalannya mikroprosesor. Pertama itu kita untuk tugasnya ini kita cari gimana tuh dia mengirimkan angka 25H yang ada dalam ROM, yang dimana itu kemudian akan disimpan pada RAM pada address 2500H. Jadi dalam ROM ini ada angka 25 heksadesimal di alamat beberapa yang belum diketahui, tetapi kita tuh akan memindahkan ke dalam RAM dengan caranya itu dengan langkah pertama itu kita menggunakan di sini itu ada address decoder, itu dimana fungsinya untuk memberikan sinyal pada device yang ditunjuk untuk dialamatkan dalam sistem. Hmm, Untuk langkah pertama itu mikroprosesornya harus mengumpulkan instruksi-instruksi dari alamat yang ada pada ROM, di mana itu dibaca dan di-scan oleh si mikroprosesornya. Contohnya itu seperti dia, oh ini saya harus mematikan A, B, C, D. Jadi saya harus mengecek keyboard dan layar, semua instruksi tersimpan dalam ROM. Ya, contoh itu dia melakukannya dengan menaruh address ke address bus. Kemudian langkah kedua itu address yang ditaruh di ROM dan RAM kemudian ditaruh ke address decoder. Itu jadi dia itu disebar ke address decoder dan ke ROM dan RAM. Di sini itu dia tidak akan menimbulkan itu tidak akan menimbulkan masalah karena chip select akan switch off, dan di mana device RAM-ROM input output kemudian akan off bernilai logika 1. Kemudian jika logik di decoder merespon, ternyata saat dilempar tadi si address decoder tadi merespon saya disuruh mikroprosesor tadi untuk mengaktifkan ROM dengan melempar logika 0 ke si ROM, sehingga si ROM akan aktif, yang lainnya masih non aktif karena yang diperintahkan cuma ROM. Kemudian langkah ketiga itu saat kita menunjukkan ROM, artinya apa yang dia mengambil address dari address bus. Yang 0 datanya ada 1100, yang 1 datanya ada 1010, 2 datanya ada 0101, 3 datanya ada 0101. Langkah 4 itu sekarang informasi yang sekarang data bus dibaca oleh mikroprosesor. Uh, itu kemudian itu instruksi yang diartikan bahwa instruksinya itu pergi ke alamat F600 kemudian baca angka yang ada di alamat berikut. Yang kemudian di langkah kelima itu setelah dia tahu, mikroprosesor tahu di sini itu ada instruksi untuk pergi ke alamat F600 berarti di sini itu dia akan melempar F600 pada address bus. Kemudian langkah ke-6 itu yang dimana pada saat address decoder merasakan F600H 60H, dia instruksikan untuk menyalakan kembali ROM tadi. Yang si ROM tadi apabila sudah diaktifkan akan menerima address F600 ke row dan kolom. Yang sebagai F600 ini ada data 25 heksadesimal. Jadi 25 heksadesimal itu tersimpan dalam alamat F600. Nah, data ini tadi itu akan dipindahkan ke RAM. Kemudian langkah ke-7 itu kemudian langkah 7 ini ada kemudian angka tadi 25H tadi itu dikeluarkan ke data bus karena tegangnya sama. Apakah disimpan dalam memori sementaranya atau akan disimpan dalam RAM, di sini akan disimpan ke dalam register dulu di mikroprosesor. Kemudian langkah ke-8 yang terakhir itu kemudian si mikroprosesor itu menaruh angka address 2500 yang dirasakan oleh address decoder dan dirasakan oleh ROM dan RAM yang kemudian akan ditaruh ke dalam address bus. Setelah masuk ke address bus, nanti itu akan dirasakan oleh address decoder tadi. Itu seperti dia akan maka saya akan mengaktifkan RAM setelah RAM-nya aktif. Baru bisa mengirim 25H masuk ke dalam RAM. Caranya seperti langkah-langkah mengisi RAM. Yang terakhir dia mengirim sinyal yang agar datanya bisa masuk, agar data si 25H ini masuk ke RAM.
kontrol RW ini harus diaktifkan juga saat dia mengirim logik 1, yang mana yaitu dari mikroprosesor yang sudah dirasakan dia data, tapi dia tidak akan melakukan apa-apa karena masih off. Sekarang 25, angka 25H sudah aman tersimpan dalam RAM chip kecuali ada data baru ketika dia dimatikan. Sekian, itulah langkah bagaimana cara kerja mikroprosesor dapat berjalan. Demikian dari saya. Jika terdapat kesalahan, uh, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.